5. Kejutan menakjubkan. Aku menunggu Pak Rangga sambil sesekali melihat ke arah ruangannya. Setelah dia keluar, dia langsung menghampiriku. "Ayo, masuk mobil saya," ajaknya sembari berjalan menuju lantai bawah. "Baik, Pak." Aku mengikuti langkahnya dari belakang. Pandangan karyawan lain tertuju kepada kami. Aku bingung menghadapi situasi seperti ini. Aku hanya bisa melemparkan senyuman kepada mereka. Pak Rangga segera masuk ke dalam kendaraan roda 4 miliknya, dan aku juga mengikutinya. Kami segera meluncur. "Kita mau kemana, Pak?" tanyaku heran. "Mau ngantar kamu pulang," jawabnya santai. "Kenapa harus repot-repot, Pak? Saya bisa pulang sendiri," jawabku kesal. "Udah berapa kali saya bilang ke kamu, saya nggak pernah merasa direpotin," tegasnya. "Maaf, Pak." "Kenapa wajah kamu ditekuk gitu?" Pertanyaannya membuatku makin kesal. Tidak perlu ditanya lagi. Seharusnya dia sudah tahu jawabannya. Keputusan yang dia sampaikan di kantor menjadi penyebab perubahan wajahku. Kenapa dia tega memecatku? "Enggak apa-apa, Pak," jawabku ketus. "Ternyata kamu bisa galak juga ya," ucapnya sambil senyum-senyum kepadaku. Setiap orang bisa berubah menjadi galak apabila hatinya sakit seperti dicabik-cabik. Aku makin berani karena merasa bahwa dia bukan pimpinanku lagi. Dia telah memecatku. Sadis banget tuh sampai tercabik-cabik. Dia berbicara tidak seperti biasanya. Hari ini dia kebanyakan senyum. Ini bukan Pak Rangga yang kukenal. "Bapak kenapa senyum-senyum dari tadi?" "Lucu aja lihat wajah murung kamu." "Bapak merasa senang setelah memecat saya hari ini?" "Saya harus kehilangan pekerjaan saya. Selama sebulan ini, saya sudah melakukan yang terbaik dan semampu saya. Tapi tidak tahu di mana letak kesalahan saya." Jelasku dengan perasaan sedih. "Siapa yang mecat kamu?" "Siapa lagi kalau bukan Bapak?" "Saya nggak merasa mecat kamu." Wajahnya tetap santai sambil tersenyum. "Maksud Bapak?" Aku kaget. "Besok kamu tetap kerja seperti biasa." Aku makin kaget. "Tapi tadi Bapak udah mecat saya." "Itu hanya strategi saya untuk mengeluarkan Yani. Kerjanya kurang memadai. Saya terpaksa harus mengambil keputusan yang tepat." Penuturan Pak Rangga membuatku menangis. "Loh, kenapa kamu nangis?" tanyanya tampak heran. "Saya sangat terharu, Pak. Ternyata saya masih bisa kerja. Saya tidak kehilangan pekerjaan. Mana mungkin saya pecat kamu. Saya suka kamu." "What? Apa maksud Pak Rangga?" "Maksudnya, Pak?" "Maksud saya, suka kerjaan kamu." Aku hampir melambung tinggi. "Terima kasih banyak, Pak, karena masih mempercayai saya bekerja di perusahaan Bapak." "Iya, sama-sama. Mukanya jangan ditekuk lagi tuh." "Bapak bisa aja." Aku sangat bahagia mendengar berita bahagia dari Pak Rangga. Ternyata dia tetap menjadi pemimpin yang bijaksana. Aku makin mengaguminya. "Bu, ini gaji pertama Citra." Aku menyerahkan amplop coklat yang aku terima tadi di kantor kepada ibu. "Alhamdulillah." "Kenapa kamu langsung serahkan ke ibu, Nduk?" "Gak apa-apa, Bu. Ibu gunakan uangnya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga kita." "Ini masih utuh, Nduk. Kamu kenapa gak ambil untuk membeli kebutuhan kamu? Nanti kalau Citra butuh, tinggal minta aja sama ibu." "Terserah kamu aja, Nduk. Kalau memang itu mau kamu, ibu akan terima uangnya." "Iya, Bu. Citra ingin mengurangi beban ibu dan bapak. Saatnya sekarang Citra yang bantu dan membahagiakan orang tua." Aku memeluk ibu. "Terima kasih, Nduk. Kamu selalu mengerti keadaan ibu dan bapak. Seorang anak harus bisa mengerti keadaan orang tuanya." "Oh ya, tadi kamu pulang naik apa? Ada angkot ndak lewat kantor tempat kamu kerja?" Tumben ibu bertanya. "Jarang angkot lewat di sekitar kantor, Bu. Jadi kamu pulang naik apa?" "Tadi Citra diantar sama Pak Rangga." "Siapa itu Pak Rangga?" Ibu sepertinya penasaran. "Direktur di kantor, Bu. Baik sekali dia bersedia ngantar kamu pulang." "Iya, Bu. Pak Rangga orangnya baik, perhatian sama karyawan, paling mengerti dengan keadaan karyawan. Dia juga tidak sombong. Ibu tahu nggak yang punya perusahaan juga orang tuanya.
Jadi, dia anak dari pemilik perusahaan. Jelasku panjang lebar. Kamu harus bersyukur dapat bos yang baik, Nduk. Kerja yang baik dan bisa membuat bos merasa senang. Ibu memberikan nasihat. Pasti, Bu. Citra akan lakukan yang terbaik demi keluarga kita. Terima kasih, Nduk. Iya, Bu. Peluk lagi deh ibuku yang paling baik dan hebat ini. Aku dan ibu berpelukan. Kami sangat bahagia hari ini. 3 bulan telah berlalu. Kedekatan bersama Pak Rangga membuat dirinya sering mengantarkanku pulang. Aku makin terpesona dan terbuai dengan kebaikan yang dia tunjukkan. Kehadirannya membuatku makin betah bekerja di kantor keluarganya. Rasanya ingin selalu dekat dengannya. Cit, nanti sore tunggu saya ya. Saya mau ngajak kamu ke suatu tempat. Isi pesan dari Pak Rangga. Kenapa sih harus kirim pesan? Tinggal ngomong aja. Iya, Pak. Aku membalas pesannya. Aku penasaran. Kemana dia akan mengajakku? Biasanya hampir setiap sore dia hanya mengantarku pulang. Hari ini kenapa beda? Pak Rangga memang susah ditebak. Terus terang, karena kebersamaan kami setiap hari di kantor, rasa kagum kepadanya makin berkembang. Aku mulai memiliki perasaan lebih untuknya. Akan tetapi, hatiku sedih kalau menyadari siapa diriku. Aku merasa tidak pantas memiliki perasaan lebih kepadanya. Dia putra tunggal pemilik perusahaan, sedangkan aku bukan siapa-siapa. Aku selalu menolak rasa yang tumbuh dalam hatiku. Juga tidak mau terlalu banyak bermimpi dan berharap. Aku takut terjatuh. Angan yang terlalu melambung tinggi akan hancur apabila telah terjatuh. Aku berusaha mengubur rasa yang ada dan tidak boleh mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Akan tetapi, makin aku berusaha membuang perasaan terhadap dirinya, rasa suka kian berkembang. Awalnya hanya rasa kagum hingga berubah menjadi suka. Rasa suka itu sekarang telah menyebar dan menumbuhkan benih-benih cinta. Ternyata aku mencintai Pak Rangga. Aku tidak mampu menolak rasa cinta ini, tetapi aku tidak terlalu berharap agar Pak Rangga memiliki perasaan yang sama denganku. Mencintainya secara diam-diam sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagiku. Aku tidak pernah menyesal karena telah jatuh cinta kepadanya. Pak Rangga cinta pertamaku. Dia yang telah mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Dia telah berhasil menggetarkan perasaanku. Dia juga sukses menembus dinding hatiku. Aku mencintainya. Saat masih duduk di bangku sekolah dan bangku kuliah, tidak sedikit lelaki yang berusaha mendekatiku. Walaupun aku bukan berasal dari keluarga mampu, kecantikan dan prestasi yang kuraih membuat orang lain ingin selalu mendapatkan cintaku. Aku idola para lelaki saat itu. Mereka selalu berpikir bahwa diriku adalah wanita sempurna, walaupun kenyataannya tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mereka bilang sempurna karena penilaian yang diberikan. Menurut mereka, aku tidak hanya cantik, tetapi juga pintar dan berprestasi. Aku sangat bersyukur dengan apa yang kumiliki. Ini anugerah terindah dari Allah. Apa yang ingin Rangga bicarakan kepada Citra?